para millennials ini menghadapi masa depan yang sepertinya ya betul-betul tidak menentu gara-gara adanya ancaman resesi, kemudian ancaman kenaikan suku bunga yang terus-menerus, dan akhirnya yang dihadapi oleh para millennials ini beda kasus dengan yang dihadapi oleh para generasi boomers ya. Karena dari Sekolah Kripto Indonesia ini ya, salah satu tweet yang dia posting di sini diambil dari CNBC teman-teman. Untuk para milenial sekarang ini menghadapi ketidaktentuan nasib ya. Serba mahal, 22% milenial rela berhutang untuk modal kencan. Buy now, pay later. Dan seperti apakah nanti masa depan para millennials ini di tengah ketidakpastian ekonomi, teman-teman? Kita akan berbicara alasan millennials itu punya harapan yang besar ya, atau punya harapan yang cerah di masa depan itu. Dan ini menurut beberapa perspektif analis ataupun kolom-kolom media dan juga saya sendiri di sini, teman-teman. Tetapi di kesempatan ini juga kita akan berbicara mengenai beberapa koin lainnya ya, termasuk altcoins. So, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai apakah para millennials ini akan memiliki masa depan yang jauh lebih cerah daripada yang dihadapi oleh generasi-generasi boomers yang tidak akrab dengan S&P 500, Nasdaq, ataupun digital investment, teman-teman. Dan menurut saya, kedepannya para millennials ini juga menghadapi tantangan-tantangannya tersendiri. Oke, yang pertama di sini ya, Social Security gets 8% boost and why millennials are turning to crypto. Jadi untuk consumer price inflation ya atau CPI ya, itu sudah berada di sekitar angka di atas 8% ya untuk selama tahun 2022 ini. Dan ini sudah kenaikan sekitar dalam 12 bulan terakhir itu dia naik sekitar 9% ke atas itu, teman-teman. Dan Amerika masih belum bisa mengatasi yang namanya inflasi, teman-teman. Jadi dengan adanya social security yang sudah ditembus sampai 8% ini ya, para millennials ini akan mewarisi ini sebesar 73 triliun ya dari kekayaan di Amerika Serikat itu, dan kemana mereka akan menggunakannya menurut opini di sini, dan kebanyakan millennials ini akan masuk ke dalam cryptocurrency, teman-teman. Dan ini juga sejalan ya dengan apa yang dikatakan oleh Gita Wirjawan ya ketika dia telekonferensi ya di sini. Dia mengatakan bahwa generasi-generasi millennials ini sepertinya akan lebih menyenangi atau lebih senang dia untuk berinvestasi nantinya itu ke hal-hal yang lebih ke digital seperti itu, teman-teman, baik itu kripto ataupun nanti itu di saham S&P 500 ataupun Nasdaq yang pada dulunya orang-orang Indonesia itu tidak sempat masuk ya karena tidak ada akses ke sana, tetapi semenjak 2010 ke atas sekarang itu akses untuk orang-orang dari luar Amerika itu untuk bisa membeli saham-saham di luar negeri itu sudah bisa sekarang, teman-teman. Dan disinilah kita bersyukur terhadap perkembangan teknologi seperti itu ya. Dan kita lihat juga apakah orang Indonesia nanti itu akan mulai aware atau dia mulai mendidik dirinya ataupun mereka mencoba untuk memahami atau belajar dari apa yang dilakukan oleh para millennials lainnya di luar sana ya, supaya orang Indonesia ini tidak ketinggalan, teman-teman. Karena kalau kita ketinggalan ya kita akan terus-terus berada di garis kemiskinan seperti itu. Meskipun kita ini bangsa yang kaya, tetapi kalau orang Indonesianya tidak mau belajar ya susah juga seperti itu kan. Sekalipun kita mau coba untuk tidak peduli dengan kripto, sekarang coba kita lihat satu fakta yang menarik di sini ya. How it started and how it's going. Jadi bagaimana hal ini dimulai dari penolakan, kemudian sekarang ini mereka malah melihat manfaat di situ. Google itu sempat ya memban semua iklan-iklan yang berkaitan dengan cryptocurrency. Tetapi pada sekarang ini, teman-teman, Google ini malah memilih Coinbase untuk mendapatkan pembayaran ataupun pendapatan yang didapatkan dari iklan-iklan mengenai cryptocurrency yang diiklankan di Google tersebut, teman-teman. So, untuk para millennials, terutama orang-orang Indonesia yang masih belum memiliki literasi finansial ya, atau pemahaman mengenai literasi finansial, sebaiknya mulai dari sekarang itu mulai belajar lah untuk melihat masa depan itu seperti apa, atau kita ingin apa nanti di masa depan, dan bagaimana kita mengamankan uang kita ataupun finansial kita di masa depan, atau kita lebih memilih jadi pegawai seumur hidup, itu pilihan kita masing-masing, teman-teman. Dan menurut saya kripto ini merupakan salah satu instrumen ya, salah satu instrumen dari banyak instrumen lainnya ya, untuk menjamin atau menjadikan dia itu pengaman kita di dalam situasi-situasi ekonomi yang akan datang itu, teman-teman. Ataukah kita ingin
tetap saja seperti ini atau kita ingin berkembang, ya itu pun balik lagi tergantung kepada kitanya, mau belajar atau tidak, atau mau berusaha atau tidak. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian selain berbicara mengenai millennials tadi ya, jadi para millennials ini juga bisa mempertimbangkan beberapa koin yang akan saya bahas di sini ya. Salah satunya di sini adalah Cardano, kemudian nanti itu juga ada kita berbicara mengenai TRX, dan terakhir ada BitTorrent teman-teman, BTT ya. Jadi untuk yang Cardano pertama di sini ya, di sini ada sebuah kabar berita atau yang kita bilang buruk lah ya untuk Cardano ya. Jadi top crypto analyst warns Cardano could crash further by over 50%, predict what next for Solana and Phantom. Jadi untuk Cardano sendiri ada kemungkinan dia makin turun sekitar 50% dari harganya yang sekarang teman-teman. Dan ini yang menganalisa ini adalah seorang analis di YouTube ya, yang sering sekali dia membuat analisa-analisa seperti itu. Jadi si Pizzino ini dia menganggap bahwa Cardano ini sudah menembus dia supportnya teman-teman di sini. Jadi kalau dia tidak cepat-cepat balik ke harga 38 ya, 0,38 dolar, maka dia kemungkinan itu terjadi pelemahan terus-terus, dan bisa jadi nanti dia akan turun ke support yang di sini teman-teman, di sekitar 0,1 dolar teman-teman. Di sini ini merupakan critical level dia ya, untuk apakah dia akan terus mengalami penurunan atau dia bisa regains lagi ya ke posisi yang sebelumnya di 0,38 sehingga dia bisa confident naik sampai bahkan 1 dolar. Tetapi jika kemungkinan terburuk ini terjadi, maka kita akan lihat Cardano akan bermain di level 0,1 sampai di 0,37 dolar teman-teman. Dan ini berita yang buruk ya untuk technical analisisnya teman-teman. So, kita juga tidak bisa bertumpu hanya pada technical analysis, tapi kita juga perlu melihat di sisi fundamentalnya juga teman-teman ya. Kemudian yang untuk fundamentalnya ini kita lihat langsung dari Cardano founders ya. Charles Hoskinson reveals next plan to beat the market, will ADA price explode. Apakah Cardano price ini atau harganya ADA ini bisa berkembang nanti teman-teman atau bisa meledak dia, karena Hoskinson percaya bahwa hanya masalah waktu saja sebelum crypto aset ini akan menjadi global financial system. Kemudian, Cardano founder raises concern over China's launch of its national digital currency, teman-teman. Jadi untuk yang pertama di sini kita bahas dulu ya, bahwa hanya masalah waktu saja sebelum akhirnya nanti itu global asset ini ya akan menggunakan cryptocurrency, teman-teman. Itu yang dikatakan oleh si Charles Hoskinson di sini. Apakah nanti itu kita akan lihat harganya semakin berkembang atau malah dia akan stuck saja di situ atau flat saja di situ, kita akan lihat ke depannya seperti apa. Tetapi ada concern satunya lagi di sini ya, mengenai digital yuan teman-teman. Karena untuk China sekarang ini ya, pemerintahnya China itu central banks continue roll out digital yuan. Jadi China ini terus saja dia mengembangkan CBDC-nya teman-teman ya. Jadi di tengah keadaan ekonomi yang tidak baik seperti sekarang ini, mereka terus saja berkembang. Kemudian menurut Charles Hoskinson itu adalah sesuatu hal yang berbahaya bagi financial freedom kita teman-teman. Karena jika negara-negara lain juga akan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh China, kita tidak akan punya yang namanya kebebasan. Karena semuanya akan dikontrol oleh bank pusat atau dia tersentralize lah seperti itu teman-teman. So tidak ada privasi, jadi semuanya itu akan dibaca gerak-gerik kita dimanapun kita berada, mereka akan tahu apa transaksi yang kita lakukan, sehingga kita ini akan diawasi 24/7 teman-teman. Dan menurut Charles Hoskinson, hal-hal seperti ini bertolak belakang dari ide ataupun idealisme dari cryptocurrency itu teman-teman. Maka nanti kita akan lihat siapa yang akan memenangkan kompetisi ini teman-teman ya. Karena menurut saya orang-orang lebih memilih atau orang-orang di masa depan itu akan lebih memilih privasi ya, ketimbang daripada dia dikontrol oleh beberapa orang atau beberapa milioner ataupun negara ataupun orang yang punya kuasa seperti itu teman-teman. Kemudian untuk Trons di sini teman-teman ya, update terbarunya adalah Tron hits 4 billion network transaction. Jadi ada 4 miliar transaksi yang terjadi di Trons ini ya. Bahkan ada rumorsnya Justin Sun ini membeli Huobi teman-teman. Jadi untuk Trons ini ternyata di belakang layar dia terus saja berkembang ya. Dan di sini kalau kita lihat ya, breaking Ethereum rival Trons TRX merge with Heco to revolutionize blockchain ecosystem. Apakah benar nanti ini Trons ini akan semakin berkembang? Kita lihat ya, di sini dikatakan bahwa menurut Crypto News Flash di sini TRX ini semakin berkembang teman-teman, karena Justin Sun mengumumkan bahwa Tron ini akan mergers dia dengan Heco. Kemudian nanti dia akan berinvestasi di Huobi tokens itu teman-teman. Dan
Justin Sun juga menyatakan ya rencananya untuk menghidupkan lagi Huobi Exchange setelah dia bergabung ke dalam advisory board atau setelah dia menjadi penasehat di dalam exchange tersebut, teman-teman. Jadi untuk Justin Sun sendiri di sini dikutip dari tweetsnya dia ya, kita akan merge Tron dan BitTorrent Chains ekosistem itu dengan Heiko, dan kita akan deploy ya sufficient capital, dan dia akan menggunakan anggaran, mengeluarkan anggaran untuk mengencourage semua Heiko developers untuk membuat jaringan di Tron ataupun di BitTorrent Chains itu secara bersama-sama. Let's build. Jadi untuk kita yang selama ini berpikir bahwa BitTorrent itu sudah tidak ada masanya, TRX sudah tidak ada masanya, lihatlah di belakang layar mereka ini terus saja berkembang di sini, teman-teman. Dan terutama bagi yang sangkut-sangkut di BitTorrent atau yang sudah sempat membeli BitTorrent belakangan ini, this is a good news for BitTorrent. I think seperti itu, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir di sini, Justin Sun itu justru mengatakan sekarang ini yang benar ya, kalau tadi kan rumors. Sekarang dia mengatakan bahwa dia merupakan biggest holders dari HT atau Huobi token itu, teman-teman. Jadi ini bagian dari supportnya dia terhadap Huobi ya. Dia membeli Huobi token itu dengan jumlah yang banyak dan bahkan secara confidence dia menyatakan bahwa untuk holders Huobi token itu adalah yang terbesarnya saya. Itulah yang menyebabkan harga HT atau Huobi tokens ini langsung dia naik, teman-teman. So, untuk kedepannya menurut saya ini ya, untuk TRX ataupun BitTorrent sepertinya akan ada hari yang cerah menunggu kita ke depan, teman-teman. Tetapi saya juga mempersilahkan kalian untuk menyumbangkan pikiran kalian atau perspektif kalian mengenai dua koin ini ya. Atau juga tentang Cardano tadi, silakan menulisnya di kolom komentar, teman-teman. Jadi kesimpulan saya untuk para millennials itu sepertinya ya, salah satu instrumen yang bisa dijadikan sebagai alat untuk investasi masa depan itu boleh jadi di kripto, boleh jadi juga di saham-saham yang lainnya, aset-aset yang lainnya, bahkan emas ataupun perak ataupun properti lainnya, itu pun tidak luput dari pertimbangan kalian ya. Untuk para millennials ataupun orang-orang yang ingin melihat masa depan itu akan berkembang ke depannya nanti. Dan untuk tiga koin ini, saya berharap Cardano, kemudian TRX, dan BitTorrent akan terus saja berkembang sehingga nanti ke depannya di Bull Run 2024 dia akan semakin bagus pergerakannya. So, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.